Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, sudah menonton video pertama kan tentang pengertian dari ilmu fikih. Nah, sekarang kita akan belajar lagi pada video kedua ini. Tahu nggak sih teman-teman semua apa keutamaan dari ilmu fikih? Oh, itu apa ya? Nah, di video kali ini kita akan membahas apa saja keutamaan ilmu fikih. Kemudian juga akan dibahas apa sasaran ilmu fikih dan juga bagaimana sistematika ilmu fikih. Masya Allah. Oleh karena itu, kita simak bersama video ini sampai habis. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita kembali melanjutkan belajar fikih dan kita masih berada di muqaddimah ilmu fikih. Saya tertarik untuk menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu fikih. Di antaranya bisa kita lihat pada firman Allah di surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah, falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun." Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Janganlah seluruh kaum muslimin semuanya ikut berperang. Falaula nafara min kulli firqah. Hendaknya ada di setiap firqah, ada di setiap kelompok atau di setiap tempat, di setiap negara, ta'ifah, sekelompok orang minhum di antara mereka yang liyatafaqahu fiddin, yang tidak ikut perang namun tugasnya mempelajari agama. Tugasnya adalah tafaqquh fiddin, mempelajari agama. Kemudian waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan nanti mereka akan memberikan pelajaran kepada kaumnya, memberikan indar pelajaran kepada kaumnya idza raja'u, ketika kaumnya itu kembali, la'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang seluruh kaum muslimin berangkat perang. Dan hendaknya meninggalkan sebagian, dan yang ditinggal ini diizinkan oleh Allah untuk tidak ikut jihad. Tugasnya dalam rangka belajar. Subhanallah, belajar ilmu agama disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah jihad. Ada orang yang diperintahkan oleh Allah, jangan ikut jihad, tapi kamu belajar. Yang lain silakan ikut jihad, yang sebagian belajar ilmu agama. Artinya, belajar ilmu agama termasuk salah satu di antara amalan yang dia memiliki kesepadanan terhadap amalan jihad. Luar biasa. Karena itulah ayat ini dijadikan dalil keutamaan belajar ilmu agama, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagian kaum muslimin agar tidak ikut perang, tidak ikut jihad dalam rangka belajar ilmu agama. Dan ayat ini secara khusus dijadikan dalil oleh para ulama untuk menunjukkan keistimewaan ilmu fikih. Makanya Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat liyatafaqahu fiddin, agar mereka fikih terhadap masalah agama. Meskipun ini mencakup semua ajaran syariat, ini mencakup belajar semua ajaran syariat, namun para ulama secara khusus menyebut atau menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya ilmu fikih punya keistimewaan. Kemudian dalil yang lain juga bisa kita jumpai pada sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang yang baik, maka Allah berikan pemahaman, Allah faqihkan dia terhadap masalah agama. Berarti maknanya sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya adalah man lam yuridillahu bi khairan lam yufaqihu fiddin. Siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang yang baik, maka Allah tidak memberikan pemahaman agama kepadanya. Karena itulah ilmu agama diberikan oleh Allah kepada mereka yang dicintai oleh Allah, yang dikehendaki untuk menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini meskipun maknanya mencakup pemahaman agama secara umum,
namun para ulama menjadikan dalil secara khusus untuk menunjukkan keistimewaan ilmu fikih. Karena Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqqih." Menggunakan istilah fikih. Allah fahamkan dia tentang masalah agama. Allah fikihkan dia tentang masalah agama. Semoga bisa memberikan motivasi kita untuk semakin belajar ilmu agama, karena ini termasuk salah satu di antara ciri orang yang dikehendaki untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan memasuki tentang masalah apa yang menjadi sasaran ilmu fikih. Kaum muslimin yang berbahagia, sasaran ilmu fikih adalah af'alul mukallaf. Sasaran ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah hamba yang berakal, ya, hamba berakal yang dia sudah balik dan dia mendapatkan kewajiban dari syariat. Para ulama mengatakan af'alul mukallaf ada 3. Perbuatan yang terkait dengan mukallaf ada 3. Yang pertama adalah al-amal, perbuatan yang bentuknya mengamalkan sesuatu. Contohnya salat, zakat, puasa, haji, kemudian apalagi misalnya berzikir, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, af'alul mukallaf yang bentuknya tarkul amal, meninggalkan satu perbuatan tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya meninggalkan riba, atau meninggalkan perbuatan haram, meninggalkan minum khamar, zina, dan seterusnya. Puasa itu masuk yang mana? Apakah masuk amal ataukah tarkul amal? Ada yang mengatakan puasa itu masuk amal, karena ada sesuatu yang harus dilakukan, yaitu amalan berpuasa. Dan ada yang mengatakan puasa itu masuk tarkul amal, karena puasa itu diam saja sudah disebut puasa. Yang penting dia tidak melanggar pembatal puasa. Ini salah satu di antara pengaruh ketika kita mengenal mana mana amal dan mana tarkul amal. Kemudian yang ketiga adalah at-takhyir, memberikan pilihan. Perbuatan dalam bentuk pilihan. Maksudnya adalah perbuatan yang sifatnya mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Karena ini kembali kepada kebutuhan manusia. Contohnya makan minum, ya, atau adat yang lainnya, kebiasaan yang lainnya, yang itu tidak ada hubungannya dengan perintah maupun larangan. Baik. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan melihat af'al mukallaf tadi, maka kita bisa mengenal hukum yang berlaku dalam fikih ada 5. Ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Af'alul mukallaf yang bentuknya amal, di situ ada amal yang sifatnya wajib dan ada amal yang sifatnya sunnah. Af'al mukallaf yang bentuknya takhyir, pilihan, dia hukumnya mubah. Af'al mukallaf yang bentuknya tarkul amal, di situ ada yang makruh dan ada yang haram. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke sistematika ilmu fikih. Para ulama menyebutkan ilmu fikih itu terbagi dalam 4 pembahasan pokok. Terbagi dalam 4 pembahasan pokok. Yang pertama adalah fikih ibadah. Apa itu fikih ibadah? Fikih yang membahas tentang tata cara ibadah manusia. Dan fikih ibadah, kata para ulama, di situ mencakup 6 kajian. Yang pertama toharoh, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Jihad dimasukkan dalam kajian fikih ibadah. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah, yaitu fikih yang membahas tentang interaksi kita dengan orang lain, baik yang sifatnya sosial maupun yang sifatnya komersil. Yang sifatnya sosial seperti hadiah, hibah, wakaf, dan seterusnya. Yang sifatnya komersil seperti jual beli, sewa menyewa, mudharabah, atau transaksi investasi, atau transaksi musyarakah, atau transaksi yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah fiqhul usrah, fikih keluarga, yang di situ membahas bagaimana cara membangun keluarga dari mulai sejak sebelum dapat pasangan, ya, sampai kemudian ketika sudah membangun keluarga, apa yang menjadi hak dan tanggung jawab, apa yang menjadi kewajiban
bagi masing-masing pasangan, ketika punya anak bagaimana, sampai bubar keluarga dan berikut konsekuensi setelah bubar keluarga. Sehingga masuk di dalamnya pembagian warisan, tentang masalah bagaimana konsekuensi ketika bubar keluarga, apakah ada harta gonogini ataukah tidak. Ini dibahas dalam fikih usrah. Dan yang ketiga adalah fiqhul qada wal jinayat, fikih seputar peradilan dan tindakan kriminal. Dan di sini kita mengenal apa saja tindakan kriminal dalam Islam, bagian mana yang mendapatkan hukuman khusus dan bagian mana yang tidak mendapatkan hukuman khusus. Kita mengenal ada istilah hukuman had. Kemudian kita juga mengenal ada hukum takzir, ada potong tangan, ada rajam dan seterusnya, yang itu merupakan hukuman had. Ini dibahas dalam fiqhul qada wal jinayat. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah untuk kajian ilmu fikih. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.